Baik, kita masuk kepada topik pembahasan kedua dari pembahasan balok beton bertulang yang memikul gaya geser ya, yaitu mengenai balok dengan tulangan geser. Pas pada pertemuan satu kita sudah memahami, ataupun topik sebelumnya kita sudah memahami mengenai konsep dasar balok yang memikul gaya geser ya. Yang kedua kita masuk kepada balok dengan tulangan gesernya. Di mana untuk jenis tulangan geser yang digunakan pada balok beton non pertegang, ya, balok beton non pertegang itu seperti balok-balok konvensional, ya, yang mana tulangannya tidak mengalami stressing, ya, atau ditegangkan atau ditarik, ya, tapi balok yang benar-benar dipasangkan tulangan secara apa adanya, ya, atau konvensional. Nah, balok yang telah dilengkapi dengan tulangan geser akan bertambah kuat gaya gesernya, ya. Di mana kontribusi dari tulangan geser dalam menahan gaya geser baru akan signifikan setelah terjadinya retak diagonal. Teman-teman sudah melihat dari gambar dan video sebelumnya seperti apa itu retak diagonal. Nah, berdasarkan SNI 2847 tahun 2019, jenis-jenis tulangan geser yang digunakan untuk balok beton non prategang ini terdiri beberapa jenis ya. Yang pertama adalah tulangan geser atau sengkang yang tegak lurus terhadap sumbu elemen struktur, atau yang lebih familiar disebut dengan sengkang vertikal. Di mana sengkang dapat terdiri dari dua kaki tulangan atau lebih ya. Meskipun yang paling banyak diterapkan adalah dua kaki ya, terutama untuk rumah-rumah sederhana ataupun bangunan bertingkat rendah. Nah, kalau kita lihat gambarnya, inilah yang disebut dengan dua kaki. Ini kaki yang pertama, kemudian ini kaki yang kedua. Maksudnya itu adalah yang tegak lurus ya, vertikal ke atas sejajar dengan tinggi dari balok ya. Nah, kemudian gambar yang A ini adalah jenis yang sengkangnya terbuka ya, terbuka ya, dengan kait 135 derajat. Kemudian juga yang kedua ini juga contoh untuk yang tiga kaki ya, kaki 1, 2, 3 ya. Dan dia disebut sengkang tertutup ya, karena dia tidak terputus ya, menyatu semua. Kemudian memiliki kait 135 derajat juga. Nah, kira-kira inilah contoh untuk sengkang tiga kaki, dan ini adalah untuk yang dua kaki. Kita kembali ke yang tadi, bahwasanya memang yang paling banyak digunakan adalah dua kaki. Kemudian yang kedua adalah jaring kawat baja las ya, dengan kawat-kawat yang dipasang tegak lurus terhadap aksial elemen struktur. Nah, ini jarang juga kita gunakan ya. Karena baja yang kita gunakan, baja yang besi yang beredar di pasaran itu adalah tulangan yang panjangnya sekitar 12 meter ya, yang terbentuk seperti batangan-batangan, jadi bukan kawat ya. Kemudian yang ketiga adalah sengkang yang membentuk sudut 45 derajat atau lebih terhadap tulangan tarik longitudinal. Ya. Kemiringan ini memotong daerah yang potensial terbentuknya retak diagonal. Jadi hal ini juga jarang diterapkan karena pemasangannya susah dan rentan slip ya, ketika intensitas beban itu terjadi dalam jumlah yang besar. Nah, di sini dia contohnya seperti ini ya, sengkang tersebut yang dipasangkan miring. Di sini tidak ada terlihat contoh, tadi istilahnya penjelasan awal kalau seandainya sengkang tersebut dipasang miring seperti ini ya, dipasang miring, namun di sini akan terjadi kesusahan dalam hal pemasangan dan juga cukup susah untuk digunakan. Nah, biasanya meskipun ada yang mengerjakan, besaran sudutnya adalah 45 derajat ya. Kemudian jenis tulangan yang selanjutnya adalah tulangan longitudinal ya, dengan bagian ditekuk untuk mendapatkan sudut 30 atau lebih terhadap tulangan tarik memanjang. Ya. Ini ada digunakan tetapi jarang ya, seperti yang gambar C ini ya. Yang gambar C ini adalah gabungan antara sengkang vertikal dengan tulangan longitudinal yang dimiringkan ya. Jadi tulangan di longitudinal sebelah bawah, pada titik tertentu kita miringkan sekitar 30 derajat atau berapa sudut kemiringannya, nanti dia akan berpindah kepada bagian serat bagian atas dari balok gitu. Jadi ini pun juga jarang digunakan. Ya. Kemudian yang terakhir adalah kombinasi sengkang spiral ya, atau sengkang ikat bundar atau circular ties dan persegi hoop ya.
Inilah contoh untuk sengkang spiral di dalam aplikasi. Kemudian selanjutnya kita akan membahas mengenai kuat geser nominal dari beton bertulang. Ya. Kuat geser beton nominal ini adalah biasa disebut dengan kapasitas geser dari suatu balok yang bisa kita berikan notasi sebagai Vn, ya, sebagai Vn. Nah, di sini kuat geser nominal Vn atau Vn, ya, dari balok beton bertulang dengan tulangan geser adalah kemampuan dari balok dalam memikul beban geser atau disebut dengan kapasitas penampang. Kalau di kalau di kapasitas balok untuk tulangan lentur kita menyebutnya Mn, ya, momen nominal. Kalau kita di gaya geser berarti Vn, yaitu gaya geser dari nominal, kapasitas dari geser nominal penampang. Kemudian, kuat geser nominal atau Vn dari balok beton bertulang dengan tulangan geser sebagian disumbangkan oleh kuat geser beton atau Vc. Dan sebagian lagi disumbangkan oleh tulangan geser atau Vs. Ya, sesuai dengan SNI 2847 2019 pasal 22.5.1.1. Ya. Jadi Vc ini adalah tahanan geser yang diakibatkan oleh 3 komponen, ya, seperti yang kita jelaskan pada slide sebelumnya. Vc ini adalah akumulasi dari penjumlahan ataupun tahanan geser dari Vz, ya. Vz kemampuan dia suatu beton ketika dia masih utuh, ya, tahanan gesernya. Kita tambahkan juga dengan tahanan geser antar muka atau interaksi antar agregat, ya. Kemudian juga akibat tahanan yang diberikan oleh tulangan lentur, ya. Nah, inilah yang disebut dengan Vc, ya. Jadi Vc itu adalah akumulasi dari Vz kita tambah Va kita tambah Vd. Oke, kita lanjutkan. Nah, di sini dapat kita simpulkan kapasitas penampang terhadap gaya geser, ya, atau Vn atau geser nominal adalah Vc, ya, tahanan geser atau kuat geser yang disumbangkan oleh beton tadi, kemudian ditambah Vs, ya, tahanan geser atau kuat geser yang disumbangkan oleh tulangan geser, ya, ini disebut dengan Vs. Ini yang harus kita tanamkan dalam filosofinya. Kuat geser Vu yang dihasilkan oleh beban terfaktor harus kurang atau sama dengan kuat geser nominal yang dikalikan dengan faktor reduksi atau angka keamanan, ya. Jadi nggak boleh pas-pas benar gitu loh. Jadi intinya di sini dapat kita simpulkan bahwasanya V ultimate itu ataupun gaya geser yang bekerja tersebut harus lebih kecil dibandingkan dengan VVN ataupun faktor reduksi atau angka keamanan dikalikan dengan kapasitasnya. Jadi sekitar 0,75, ya. Nah, berarti ada angka sekitar 25% untuk angka keamanan kita. Nah, di mana VVN itu sendiri adalah V kita kalikan dengan Vc ditambah Vs, ya. Ataupun kuat geser yang disumbangkan oleh beton ditambah dengan kuat geser yang disumbangkan oleh baja. Kita ingatkan kembali bahwasanya faktor reduksi untuk gaya geser ataupun tulangan geser adalah 0,75. Selanjutnya, kita akan melihat kuat geser yang disumbangkan oleh beton. Ya, seperti apa formulanya. Ya. Jadi memang kuat geser nominal yang disumbangkan oleh penampang beton menurut SNI 2847 tahun 2019 itu dibahas ataupun dihasilkan dari satu formula, ya. Kemudian ada formula tambahan di sini yang bisa kita lihat. Yang pertama yaitu Vc sama dengan 0,17, ya, 0,17 kali lambda kali akar dari Fc prime dikali Bw dikali D, ya. Jadi di sini Vc itu adalah 0,17, kemudian ada konstanta lambda, ya. Ini adalah konstanta untuk jenis beton, ya. Kalau untuk beton normal dia nilainya 1 ataupun berat jenis 2.200 sampai 2.500 kg per meter kubik. Nah, untuk beton ringan faktor lambda ini menjadi 0,85, ya, 0,85, dan di ketetapan juga beton ringan juga 0,75. Yang tadi 0,85 itu adalah beton ringan pasir, ya, beton ringan pasir.
Kemudian BW adalah lebar dari penampang balok kita, dan D adalah tinggi efektif. Ya. Nah, kita dapat juga membandingkan dengan 3 persamaan lain ya. Nanti dari semua ini kita pilih yang terkecil, VC yang terkecil sebagai dasar kita dalam menentukan kapasitas geser dari penampang balok, penampang beton yang disumbangkan oleh beton ya. Itu persamaan yang kedua ya, nilai VC adalah 0,16 kali lambda kali akar FC prime ditambah 17 dikali dengan rho W ya, dikali dengan V ultimate kita kali D per momen ultimate ya. Kita tutup kurung ya, PW kita kalikan dengan D ya. Ingat adalah rho W adalah rasio tulangan ya. Rasio tulangan, dan rasio tulangan itu sama dengan AS dibagi BW D ya. Dan BW adalah lebar balok T atau balok persegi ya. Jadi BWeb ya, lebar badannya. Ataupun kalau balok persegi berarti dia itu sama, lebar bawah sama lebar atas. Ya. Sementara VU dan MU adalah gaya geser terfaktor dan momen lentur terfaktor. Ya. Lentur terfaktor. Ya. Kemudian persamaan selanjutnya adalah VC sama dengan 0,6 kali lambda kali akar FC prime tambah 17 kali rho W kita kalikan dengan BW kita kalikan dengan D. Kemudian nilai terakhir VC dapat kita hitung juga dengan rumus 0,29 kali lambda kali akar FC prime kali BW kali D. Ya, di mana nilai menurut SNI FC prime itu ya itu kecil sama dari 8,3 MPa. Ya, itu berdasarkan SNI 2019 ya pasal 22.5.3.1 yang dengan catatan penampang kita dikenai gaya geser dan lentur secara serentak. Ya. Dari seluruh persamaan ini kita pilih yang terkecil, ya, yang akan kita pilih sebagai VC, ya, atau kuat geser nominal oleh beton. Ya, saya rasa cukup mudah dipahami ya, tinggal kita masukkan ke persamaan, kita pilih yang terkecil. Kemudian selanjutnya batasan dimensi penampang. Ya. Kita juga perlu tahu berapa sih batasan penampang kita untuk bisa kita pasang suatu tulangan geser gitu kan. Nah, di sini dijelaskan ya untuk ukuran penampang untuk desain terhadap geser harus memenuhi persamaan yaitu sebagai berikut ya. Jadi beban ultimate yang bekerja harus lebih kecil dibandingkan dengan V dikalikan VC ya. VC ini adalah gaya ataupun tahanan geser yang disumbangkan oleh beton. Kemudian ditambah dengan 0,66 kali akar FC prime kali BW kali D. Ya. Nah, apa tujuan batasan ini? Ya, batasan ini tujuannya untuk meminimalkan terjadinya keruntuhan diagonal tekan ya, pada beton, ya, serta membatasi penjalan retak. Ya. Jadi nilai penampang kita nanti tidak boleh lebih kecil daripada persyaratan ini. Ya. Yang mana persyaratan ini ditentukan yang paling menentukan juga adalah lebar balok dan tinggi efektifnya. Kalau nilainya kecil, ya nilai yang VVC tambah 0,66 akar FC prime kali BW kali D ini lebih kecil dibandingkan VU, maka kita dapat menambah lebar balok, ya lebar balok dan tinggi efektif atau mutu betonnya kita naikkan. Ya. Nah, jadi harus kita perbesar. Ini persyaratan yang harus kita penuhi. Yang kedua, kita masuk kepada VS-nya. Tadi kita sudah membahas VC ya. Nah, jadi kuat geser yang disumbangkan oleh beton sudah kita bahas. Kita masuk kepada VS. VS itu adalah kuat geser yang disumbangkan oleh tulangan geser ya atau sengkang. Nah, bagaimana cara menghitungnya? Nah, ini dia caranya. Untuk menghitung VS dikembangkan dengan analogi struktur rangka batang. Ya, rangka batang teman-teman sudah mempelajari juga di mekanika teknik ya, di mana nilai VS sama dengan jumlah komponen vertikal gaya tarik yang timbul pada tulangan miring ya. Nah, di sini dapat kita sederhanakan VS itu adalah AV ya, AV ini adalah luas tulangan geser kita dikali dengan FYT ya, FY itu adalah kuat leleh tulangan ya, tulangan geser, D itu tinggi efektif dan S itu jarak sengkang. Kita kalikan dengan sin alfa adalah kemiringan daripada tulangan geser kita, ini 45 derajat ya. Kemudian ditambah
cos alfa. Ya, cos alfa. Jadi ini adalah rumus untuk sengkang miring. Ya, sengkang miring. Nah, selanjutnya kita penjelasannya untuk tulangan geser ini ada beberapa filosofi yang harus kita pahami terlebih dahulu. Yang pertama adalah untuk tulangan yang mendapatkan manfaat berupa kontribusi kuat geser dari penambahan tulangan geser pada balok beton bertulang, tulangan geser dipasang secara vertikal terhadap sumbu memanjang balok. Ya. Kemudian pada umumnya diameter tulangan geser dipakai yaitu diameter 10 dan 13. Ya, mudah dipahami. Kemudian para ahli menyarankan untuk daerah yang memiliki potensi gempa dengan KDS, ya, kategori desain seismik yang besar, terutama untuk daerah-daerah yang memiliki riwayat gempa yang besar, ya, maka desain dipersyaratkan menggunakan sengkang deform atau tulangan ulir. Ya, ini adalah yang ulir, ini adalah polos. Ya, di mana ulir ini memiliki mutu dan lekatan yang lebih baik ya dibandingkan tulangan polos, sehingga nanti dia pun lebih baik dalam memikul gaya geser tentunya. Kemudian karena gaya gempa menghasilkan gaya geser yang besar, ya, itu harus kita pertimbangkan dalam pemilihan tulangan. Kita lanjutkan, sebagaimana yang sudah kita jelaskan pada slide sebelumnya, bahwasanya untuk VS ya, untuk sengkang vertikal kita dapat dari persamaan AV dikali FYT dikali D dibagi dengan S dikali sin alfa ditambah cos alfa. Ya, seandainya kita pasang dia itu sengkang miring, ya. Kemudian apa jadinya kalau seandainya kita jadikan sengkang vertikal, ya, seperti yang kebanyakan kita gunakan pada konstruksi pada umumnya. Maka nilai alfa ini akan berubah menjadi 90, ya. Jadi 90 derajat, ya, sesuai dengan SNI 2847 tahun 2019. Maka kalau seandainya kita ganti alfa dengan 90, kita tahu sin 90 itu adalah 1, cos dari 90 itu adalah 0, maka 1 tambah 0 sama dengan 1, ya. Maka didapat nilai VS sama dengan AV dikali FYT dikali D per S, atau S itu sendiri kita pindahkan ke samping, ya, kita ingin mengetahui jarak sengkang, caranya adalah AV dikali FYT dikali D per VS, ya. Atau tadi sudah pernah kita bahas di awal, yang menentukan sekali dari gaya geser tersebut adalah diameter tulangan sengkang kita dibagi dengan jarak sengkang, maka ini adalah VS ataupun kuat geser akibat tulangan dibagi dengan FYT dikali dengan D. Nah, ini persamaan yang akan sering kita gunakan sampai akhir pembahasan ini. Kemudian apa jadinya kalau seandainya sengkang kita 45 derajat, ya, kita tinggal masukkan saja sin 45 dan cos 45, ya. Karena sin 45 itu adalah setengah akar 2 dan cos 45 juga sama. Nilainya sama-sama sekitar 0,7-an. Maka 0,7 tambah 0,7 berarti 1,4. Jadi kuat geser untuk sengkang miring adalah VS sama dengan 0,4 dikali AV dikali FYT dikalikan D, ini efektif dibagikan dengan S atau jarak sengkang. Atau S sama dengan 1,4, ya, kita kalikan AV kali FYT kali D per VS. Ini adalah untuk sengkang dengan kebalikan 45 derajat. Nah, selanjutnya pada pembahasan ini kita akan melihat, ya, berapa sih nanti kolaborasi dari VS dan VC, ya, atau kuat geser oleh tulangan geser dan oleh beton, ya. Ingat bahwasanya V ultimate harus lebih kecil dari VVN, ya. VVN itu sendiri adalah V dikalikan VC ditambah VS, ya. Nah, kalau kita sederhanakan, kita pindah ruaskan, maka V ultimate, ya, kita kurangi dengan VVC sama dengan VVS, ya. Kemudian maka kita dapatkan nilai VS, ya, sama dengan VU kita kurangi dengan VVC dibagi V, ya, kalau kita sederhanakan ke sini. Nah, ini sesuai dengan SNI 2847 pasal 22.5.10.1. Nah, dua dari persamaan sebelumnya yang sudah kita dapatkan, ya, ingat bahwasanya kalau kita menghitung VS tadi setelah kita sederhanakan maka didapat nilai AV per S sama dengan VS dibagi FYT kali D, ya, pada persamaan sebelumnya yang ini, ya, persamaan P59A.
Nah, kemudian kita juga punya persamaan baru ya, VS sama dengan V ultimate, kita kurangi dengan VVC dibagi V. Nah, kita substitusikan VS ke persamaan ini, maka nilai AV per S adalah sama dengan VU dikurangi VVC, kita bagi dengan V kali FYT dikalikan D. Nah, ini adalah rumus yang akan kita gunakan. Ya. Nah, kita untuk AV sendiri ada perhitungan tersendiri ternyata. Jadi yang AV itu tidak hanya langsung luas dari penampang saja, namun rumusnya adalah jumlah kaki sengkang kita kalikan dengan luas dari penampang tulangan geser. Jadi AV itu bukan luas tulangan geser saja, tapi berapa kaki dia. Contoh di sini ya, kalau ini sengkang terbuka 2 kaki, ya, kaki 1, kaki 2, berarti AV-nya adalah jumlah sengkang kakinya 2, ya, kita kalikan dengan luas tulangan geser. Itulah yang disebut dengan AV. Nah, kalau seandainya kakinya ada 3, maka caranya adalah 3 kali 1/4 kali V D kuadrat. Ya, ini adalah disebut dengan AV. Mungkin demikian untuk subtopik yang kedua ini. Semoga bisa teman-teman pahami. Terima kasih.